Oke, di video kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan materi dari pertemuan sebelumnya mengenai kode etik profesi guru. Sebelum saya memaparkan apa saja isi dari kode etik profesi guru itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dion A.F. Syalagan. Saya NPM 1901050004. Saya dari program studi pendidikan kewarganegaraan. Oke, apa saja sih isi dari kode etik profesi guru itu? Oke, mari kita bahas dan kita simak bersama-sama. Kode etik yang pertama, guru membimbing, berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Artinya, untuk kode etik guru yang pertama ini mengandung pengertian bahwa seorang guru adalah bahwa perhatian utama atau media utama seorang guru itu adalah peserta didik. Artinya perhatian itu semata-mata dicurahkan hanya untuk peserta didik melalui pengembangan potensi secara optimal dengan mengupayakan terciptanya pembelajaran yang edukatif. Contoh implikasi atau penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seperti yang dikatakan dalam kode etik yang pertama ini, membentuk manusia Indonesia yang seutuhnya, yang berjiwa Pancasila. Artinya seorang guru itu bukan hanya sebagai mediator, pemberi materi saja, atau vakum dalam memberi materi, melainkan seorang guru memiliki tugas penting dalam menanamkan nilai-nilai dari Pancasila, mulai dari nilai ketuhanan, kemanusiaan yang beradab, menanamkan jiwa nasionalis, toleransi juga termaksud, menanamkan jiwa bermasyarakat, dan juga menanamkan sikap keadilan kepada sesama. Guru memiliki tugas penting untuk menanamkan nilai-nilai atau isi dari kelima butir Pancasila tersebut. Oke, selanjutnya saya ingin memaparkan kode etik guru yang kedua. Apa sih kode etik guru yang kedua itu? Mari kita bahas dan mari kita simak bersama-sama. Oke, kode etik guru yang kedua. Guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing. Kode etik kedua ini mengandung makna bahwa guru hanya sanggup menjalankan tugas profesi yang sesuai dengan kemampuannya. Ia tidak menunjukkan sikap arogansi profesional. Dalam kode etik guru yang kedua ini memiliki arti bahwa seorang guru itu memiliki kejujuran profesional, artinya memiliki skill tertentu, memiliki kemampuan tertentu yang sesuai dengan bidang yang diampuhnya. Misalnya seperti guru pendidikan kewarganegaraan, dia memiliki kejujuran profesional, dia memiliki bidang pendidikan kewarganegaraan saja. Berarti seorang calon pendidik atau calon guru pendidikan kewarganegaraan, dia hanya menjalankan atau memberikan atau mengajarkan materi tersebut mengenai pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya, guru itu di dalam kode etik yang kedua ini menunjukkan bahwa tidak memiliki sikap arogansi profesional. Artinya tidak menunjukkan kemampuan, tetapi melainkan mengetahui batas kemampuan, mengetahui bidangnya masing-masing, sehingga guru itu tidak memiliki sikap arogansi profesional. Oke, sekarang kita sudah dalam pembahasan kode etik guru yang ketiga. Dalam kode etik guru yang ketiga ini, yaitu guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Kode etik guru yang ketiga menunjukkan pentingnya seorang guru mendapatkan informasi tentang peserta didik selengkap mungkin.
Artinya seorang guru itu harus mampu mengetahui tentang kemampuan dari peserta didik, minat, bakat, motivasi, dan harus tahu juga seluk-beluk atau latar belakang dari peserta didik tersebut agar dapat eh, memper, agar dapat mempengaruhi berjalan lancarnya belajar dan pembelajaran, dan mempermudah guru dalam membimbing dan membina peserta didik tersebut. Artinya dalam kode etik yang ketiga ini, seorang guru harus sebagai informan, bukan hanya sebagai uh, bukan hanya sebagai pemateri seperti yang saya katakan tadi, tetapi sebagai informan. Artinya seorang guru itu harus mengetahui atau mencari informasi sedalam-dalam mungkin terhadap peserta didik yang dididiknya tersebut. Misalnya contohnya, satu contoh mengenai guru memperoleh informasi, seperti seorang guru itu harus mengetahui informasi, misalnya latar belakang. Contohnya latar belakang, seorang guru itu harus tahu latar belakang seorang peserta didik itu. Apakah seorang peserta didik itu berasal dari keluarga yang broken home, atau keluarga yang memiliki batas ekonomi, kemampuan ekonomi ke bawah, atau seorang peserta didik yang memiliki keterbatasan mental. Dari yang ketiga contoh tersebut, seorang guru harus dapat mendapatkan sebuah informasi agar mempermudah seorang guru tersebut dalam membimbing dan membina peserta didik tersebut. Jadi implementasinya atau penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, seorang guru itu harus mampu menjadi orang tua kedua, bukan hanya sekedar orang tua, tetapi harus sebagai sahabat, orang sahabat yang dimana bagaimana ikatan seorang orang tua dan anak di dalam keluarga. Tentu orang tua harus tahu apa kemampuan dan harus tahu apa kebutuhan dari anak-anaknya agar dapat memberikan atau membimbing atau mendidik seorang anak tersebut dan mendorong segala kebutuhan, mendorong segala kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan anak tersebut. Artinya seorang guru harus bisa menjadi informan sekaligus menjadi orang tua. Ibarat di dalam keluarga ada orang tua, ada anak, sehingga di dalam pembelajaran tersebut guru mudah jika sudah mengetahui informasi-informasi yang digali dari masing-masing peserta didik. Oke, untuk yang selanjutnya, kode etik yang keempat. Mari kita simak. Guru menciptakan suasana sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. Kode etik yang keempat mensyaratkan pentingnya guru menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan membuat peserta didik betah belajar. Artinya seorang guru mampu membangun komunikasi yang demokratis dan penuh rasa kekeluargaan, tetapi menjauhkan diri dari kolusi dan nepotisme. Oke, di dalam kode etik, profesi guru yang keempat ini memiliki makna bagaimana seorang guru sewajarnya menjadi orang tua kedua di dalam sekolah. Artinya seorang guru itu harus dapat menganggap peserta didik itu sebagai anaknya, agar menciptakan rasa aman, rasa nyaman, rasa tenang bagi masing-masing peserta didik tersebut. Untuk itu
guru memiliki tugas atau guru seharusnya memiliki sebuah strategi bagaimana membuat pembelajaran tersebut menjadi kondusif, menjadi uh, lebih lebih hidup lagi pembelajarannya, dan membangun komunikasi yang baik antara guru dengan peserta didik. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya semua guru seharusnya tidak bagaimana saya katakan, seharusnya tidak memiliki jiwa atau sikap yang kasar terhadap peserta didiknya masing-masing. Tetapi seorang guru itu harus menunjukkan kelemah lembutan, sebagaimana seorang orang tua yang mendidik, yang membimbing anaknya agar menjadi orang, agar menjadi manusia yang manusia. Artinya seorang guru itu harus dapat membentuk karakternya melalui pembelajaran dengan strategi yang baik. Seorang guru itu bisa menciptakan suasana dalam pembelajaran itu senyaman-nyaman mungkin, seaman-aman mungkin, dan tentram mungkin, agar peserta didik itu dapat mengelola materi tersebut, tidak bagaimana saya katakan, tidak mentok di situ, tetapi wawasan mereka terbuka karena mereka menganggap guru tersebut sahabat mereka. Oke. Untuk kode etik yang selanjutnya itu yaitu kode etik yang kelima. Adapun kode etik dari profesi guru yang kelima ini, guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Kode etik kelima ini mengingat pentingnya peran serta orang tua siswa dan masyarakat sekitarnya untuk ikut mendukung proses pendidikan di sekolah. Peran serta mereka akan terwujud dan terjalin hubungan baik antar guru dengan peserta didik, dan ini harus diupayakan sekuat tenaga oleh seorang guru. Oke. Di dalam kode etik yang kelima ini menjelaskan bahwa seorang guru itu harus menciptakan chemistry atau hubungan baik antara lembaga pendidikan atau sekolah dengan masyarakat sekitar. Di dalam teori tripusat pendidikan, artinya tripusat, 3 pusat pendidikan. Yang pertama sekolah, pendidikan yang pertama yang paling dasar itu yaitu pendidikan yang berasal dari keluarga. Yang kedua, pendidikan di dalam lingkungan sekolah, dan pendidikan di lingkungan masyarakat. Setelah pendidikan dari orang atau dari keluarga, beranjaklah seorang individu itu ke dalam pendidikan lingkungan sekolah. Tentunya otomatis dari pendidikan keluarga dan pendidikan sekolah ini tentunya sangat berhubungan erat. Di dalam pendidikan keluarga, seorang individu mendapatkan pembelajaran atau pembelajaran dasar seperti pembentukan karakter dasar, moral dasar, kebiasaan positif atau kebiasaan baik itu dibentuk di dalam keluarga dan diperkuat lagi atau diperdalam lagi atau diperketat lagi di dalam lingkungan sekolah, dan juga ditekankan lagi di dalam lingkungan masyarakat. Artinya seorang guru itu bukan hanya di dalam lingkup sekolah saja berperan, melainkan seorang guru itu harus dapat menciptakan sebuah hubungan. Artinya guru harus dapat berperan penting juga di dalam lingkungan masyarakat. Contohnya, seorang guru bisa menciptakan sebuah pengabdian masyarakat. Contohnya, seorang guru juga ada ikut serta di dalam anggota
pemilihan umum atau pemilu. Ada juga seorang guru ikut serta dalam ketua-ketua organisasi desa. Seorang guru juga bisa ikut serta dalam organisasi-organisasi internal dalam gereja atau di luar gereja juga. Itu termasuk contoh bagaimana seorang guru membentuk hubungan atau menjalin kerjasama antara masyarakat dengan terhadap pendidikan lingkungan sekolah. Pendidikan lingkungan sekolah dengan tujuan untuk mendukung atau untuk mengembangkan pendidikan dalam sekolah. Oke, kode etik yang selanjutnya, kode etik yang keenam. Di sini, guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Di dalam kode etik yang keenam ini diharuskan untuk selalu meningkatkan dan mengembangkan mutu dan martabat profesinya. Artinya, ini dilakukan agar terjalin kekuatan profesi. Guru hendaknya selalu menjalin hubungan baik dengan rekan seprofesinya dan memupuk kesetiakawanan sosial. Selanjutnya ada di sini kode etik yang ketujuh, yang dimana guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial. Artinya kode etik yang ketujuh ini bagaimana menjalin kerjasama yang mutualistis dengan rekan seprofesinya dengan rasa senasib dan sepenanggungan, biasanya mengikat guru untuk bersatu dan menyatukan visi dan misinya. Yang selanjutnya di sini ada kode etik yang selanjutnya, guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi keguruan atau PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Artinya PGRI merupakan sarana dan wadah yang menampung aspirasi guru. Maka guru harus dan wajib dalam tugas dan selalu berusaha meningkatkan mutu organisasinya tersebut. Yang terakhir, kode etik yang ke-9, yaitu guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Artinya kode etik yang ke-9 ini artinya setiap guru melaksanakan semua kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan selagi sesuai dengan kemampuan guru itu dan tidak melecehkan harkat dan martabat guru itu sendiri. Oke, untuk pemaparan materi saat ini sampai di sini, dan jika ada salah tutur pengucapan kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan sekian dan terima kasih.